Oke guys, kembali lagi dengan saya Farhan Zibran. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai, software quality assurance atau yang biasa kita kenal dengan singkatan SQA gitu ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan hal-hal, apa sih yang membuat SQA itu menjadi suatu hal yang penting dalam pengembangan, sebuah software. Nah, jadi, pentingnya kita memperhatikan kualitas software guna hal-hal berikut ini bisa kita, realisasikan. Yang pertama itu adalah, competitive issues. Nah, atau masalah daya saing. Nah, kenapa menjadi suatu hal yang penting? Dalam lingkungan bisnis contohnya, kualitas perangkat lunak menjadi suatu pembeda yang sangat signifikan. Produk yang berkualitas tinggi itu pastinya dapat menarik pelanggan, pastinya. Memberikan pengalaman yang baik dan juga mengatasi pesaing. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah, essential for survival atau pentingnya kita untuk bertahan. Nah, jadi, sebagai contoh, kualitas perangkat lunak itu menjadi suatu hal yang esensi untuk bertahan dalam pasar yang terus mungkin mengalami perubahan. Nah, produk yang tidak berkualitas pastinya dapat menyebabkan kekecewaan kepada pelanggan dan juga mengancam kelangsungan, suatu produk yang kita ciptakan. Kemudian yang ketiga itu adalah essential for global marketing. Nah, ini adalah suatu penting untuk pemasaran, global gitu ya. Nah, jadi dalam pemasaran global juga, kualitas menjadi suatu faktor kunci, produk yang dapat diandalkan dan juga dapat memenuhi standar internasional yang bisa diterima oleh pasar global gitu ya. Nah, kemudian juga, cost yang lebih efektif ataupun efektif dari segi, biaya gitu ya. Nah, jadi pastinya investasi di awal itu pada kualitas perangkat lunak dapat mengurangi biaya jangka panjang terkait dengan perbaikan bug ataupun permasalahan-permasalahan yang bisa saja terjadi pada software kita. Kemudian retaining customer and increase profit atau yang bisa kita kenal dengan bagaimana kita mempertahankan pelanggan dan juga meningkatkan keuntungan. Nah, jadi kualitas perangkat lunak yang baik itu pastinya dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, yang pada gilirannya itu dapat meningkatkan retensi pelanggan dan mendukung pertumbuhan bisnis kita. Nah, jadi pentingnya kita juga untuk memperhatikan retaining customer and increase profit. Nah, kemudian yang terakhir, the hallmark of the world class business. Nah, atau yang mungkin kita kenal dengan tanda khas bisnis pada kelas dunia pastinya. Nah, bisnis kelas dunia itu dikenal dengan produk atau layanan yang berkualitas tinggi. Nah, kualitas perangkat lunak juga yang menjadi ciri khas bisnis kelas dunia mencerminkan komitmen terhadap standar tertinggi dan kemampuan untuk bersaing di tingkat global. Nah, itulah kenapa pentingnya kita melakukan software quality assurance sebelum software yang kita kembangkan itu ataupun yang kita ciptakan itu public ataupun dipakai oleh pengguna. Nah, kemudian apa sih kaitannya dengan naming change? Nah, yang pertama itu adalah, improve quality ataupun bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas. Nah, kaitannya itu, peningkatan kualitas perangkat lunak dapat memberikan keunggulan yang kompetitif pastinya, meningkatkan kepuasan pengguna dan juga membuka peluang pertumbuhan. Nah, kemudian improve product atau bagaimana kita meningkatkan produktivitas. Nah, ini kaitannya adalah kualitas yang lebih baik dapat meningkatkan produktivitas dengan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk perbaikan ataupun ya pemeliharaan. Kemudian decrease cost atau bagaimana kita menurunkan biaya. Nah, kaitannya itu adalah peningkatan kualitas dapat mengurangi biaya jangka panjang karena menghindari perbaikan dan juga pemeliharaan yang berlebihan. Nah, kemudian juga decrease price. Nah, di mana ini bisa untuk menurunkan biaya. Nah, kaitannya itu adalah efisiensi biaya dari peningkatan kualitas dapat memungkinkan perusahaan ataupun software yang kita kembangkan itu untuk menurunkan harga dan tetap bersaing di pasar. Kemudian increase market ataupun meningkatkan pasar. Nah, kaitannya itu adalah bagaimana kualitas yang baik dapat membuka pintu untuk masuk ke pasar baru dan meningkatkan pangsa pasar melalui daya saing yang bisa kita tingkatkan. Kemudian growth atau pertumbuhan. Nah, jadi kaitannya itu adalah
peningkatan kualitas membuka peluang pertumbuhan bisnis dengan menciptakan produk yang diinginkan dan diakui oleh pasar ataupun ya pengguna gitu ya. Nah, kemudian exceptional ROI atau return of investment yang luar biasa. Nah, ini kaitannya adalah investasi dalam peningkatan kualitas dapat memberikan hasil yang luar biasa dalam jangka panjang pastinya. Nah, jadi menciptakan nilai tambah dan keuntungan yang signifikan. Nah, itulah beberapa kaitannya dengan Deming Change gitu ya. Nah, kemudian apa sih arti kualitas pengembangan sebuah software? Nah, pastinya penting, teman-teman. Nah, jadi kualitas perangkat lunak sangat penting karena mempengaruhi kepuasan pengguna, reputasi perusahaan, dan keberhasilan bisnis secara keseluruhan. Nah, perangkat lunak yang berkualitas tinggi cenderung lebih andal, aman, dan mudah dioperasikan, yang pada akhirnya dapat membantu sebuah perusahaan ataupun organisasi itu mencapai tujuan mereka dengan baik dan juga maksimal. Nah, itulah pentingnya kita melakukan testing ataupun quality software quality assurance sebelum kita melakukan public ataupun software yang kita ciptakan itu digunakan oleh pengguna gitu ya. Nah, jadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga dalam kualitas software adalah yang pertama adalah functionality atau fungsionalitas. Nah, jadi bagaimana fungsionalitas ini berkaitan dengan kemampuan perangkat lunak yang kita ciptakan itu menyediakan fitur dan juga fungsi yang diinginkan sesuai dengan persyaratan. Kemudian reliability, nah itu adalah terkait dengan reliabilitas. Nah, di mana ini mencerminkan sejauh mana perangkat lunak dapat beroperasi tanpa kegagalan sama sekali yang bisa kita lakukan. Kemudian dari segi usability, nah di sini usabilitasnya juga harus kita perhatikan, di mana kemudahan dalam melakukan pengujian. Nah, di mana nantinya mengacu pada tingkat kesulitan atau kemudahan dalam melakukan pengujian perangkat lunak untuk memastikan kebenaran dan juga keandalan terhadap software yang kita kembangkan. Kemudian juga efisiensi. Nah, ini juga berkaitan ataupun mengacu pada bagaimana penggunaan sumber daya perangkat lunak termasuk mungkin ya memori atau CPU dengan cara yang optimal untuk mencapai performa yang baik. Kemudian maintainability, nah ini juga harus diperhatikan bagaimana kemudahan dalam melakukan pemeliharaan terhadap software. Nah, jadi kemudahan pemeliharaan berkaitan dengan sejauh mana perangkat lunak dapat kita modifikasi atau diperbaiki dengan mudah tanpa mengganggu integritas sistem yang kita ciptakan. Kemudian juga portability. Nah, ini juga harus kita perhatikan dalam software yang itu di mana nantinya menentukan sejauh mana perangkat ya lunak yang kita ciptakan itu dapat diadaptasi atau dipindahkan ke lingkungan yang komputasi yang berbeda tanpa perlu kita modifikasi yang sangat signifikan. Nah, itulah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam kualitas software gitu ya. Nah, kemudian jelaskan mengapa software quality assurance itu penting dalam pengembangan. Nah, jelaskan juga dengan mungkin nantinya saya akan jelaskan mengenai software yang juga saya dan tim kembangkan. Nah, SQA atau software quality assurance adalah suatu pendekatan sistematis dan juga terstruktur untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Ini melibatkan berbagai aktivitas seperti mungkin ya perencanaan kualitas, pengawasan, pengukuran, dan juga perbaikan proses. Nah, SQM menjadi penting dilakukan guna untuk ya yang pertama pastinya untuk mencegah kesalahan di awal ya. Dan kemudian meningkatkan produktivitas, ya ini pasti harus kita lihat juga, pastinya dengan adanya SQ ini, di mana nantinya tim pengembang dapat mengidentifikasi dan memperbaiki masalah lebih awal pastinya. Dan juga mengurangi waktu yang dihabiskan untuk memperbaiki bug ataupun masalah yang ada. Kemudian kita juga bisa memastikan kepuasan pengguna. Nah, dengan adanya SQ ini, kepuasan pengguna dapat kita pertahankan dengan memastikan bahwa perangkat lunak yang kita ciptakan itu berfungsi sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian kita juga penting SQ penting dilakukan itu juga untuk mengurangi
risiko. Nah, jadi dengan adanya SQ ini membantu mengidentifikasi dan memitigasi risiko-risiko ini sebelum perangkat lunak kita rilis gitu ya. Kemudian menjaga reputasi perusahaan. Nah, pastinya dengan adanya SQ ini perusahaan dapat memastikan bahwa produk yang mereka kembangkan memiliki kualitas yang tinggi, yang pada gilirannya itu pasti dapat mempertahankan dan juga meningkatkan reputasi perusahaan. Nah, itulah hal-hal yang menjadi satu hal yang penting dengan adanya SQ ataupun Software Quality Assurance. Nah, di sini saya ingin juga sharing ataupun berbagi kepada teman-teman bahwa kami juga sedang dalam pengembangan sebuah software ataupun perangkat lunak, di mana kami membangun sebuah website keripik cireng, di mana kami melakukan pengetesan ataupun software testing itu menggunakan metode black box gitu ya. Nah, di mana ini software yang kami kembangkan itu adalah sebuah company profile ataupun di mana nantinya website ini adalah mempertemukan antara penjual dan juga pembeli melalui suatu website yang kami kembangkan, dan juga sebagai pemasaran, dan juga website ini kami ciptakan untuk pemasaran keripik cireng. Nah, di mana website ini kami bangun melalui proses yang pertama adalah registrasi, kemudian login, kemudian customer ataupun user itu bisa melakukan pemesanan melalui website itu, dan juga setelah dilakukan pemesanan, baru kemudian dilakukan pembayaran, dan pada akhirnya mereka bisa logout kembali dari sistem yang kami kembangkan. Nah, mungkin inilah di tampilan bisa saya perlihatkan kepada teman-teman semuanya bagaimana kami melakukan pengetesan ataupun pengujian terhadap software yang kami kembangkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua mengerti apa yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.